kita selalu di bawah naungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelum kita mulai belajar hari ini, Ibu minta satu anak pimpin kita dalam doa. Yang bertugas silakan. Terima kasih. Silakan anak-anak menyiapkan alat belajarnya, buku, ballpoint. Setelah itu atur kerapian tempat duduk. Masih ada yang belum rapi, silakan dirapikan. Sudah? Selanjutnya kita menyanyikan salah satu lagu wajib. Siapa yang bertugas? Silakan. Anak-anak, silakan berdiri. Sorak-sorak bergembira dapat. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Sebelumnya Ibu mau cek ada anak yang tidak masuk hari ini? Semua. Oke. Ya, sebagai siswa-siswi belajar setiap hari harus masuk sekolah. Untuk hari ini Ibu ucapkan terima kasih karena semua ada di dalam ruangan ini. Harapannya selalu sehat, ceria, dan bergembiralah hati. Oke. Selanjutnya Ibu mau tanya, pertemuan kita kemarin itu tentang apa? Ya, cerita teks fantasi. Nah, apa yang kita bicarakan kali lalu? Secara umum, kita membicarakan tentang cerita fantasi. Terus yang anak-anak lakukan saat pengerjaan soal itu apa yang kita harus temukan? Unsur intrinsik. Nah, sekarang Ibu mau tanya, masih ingatkah unsur-unsur intrinsik cerita fantasi? Masih? Oke, terima kasih ya, masih ingat. Apa unsur pertama? Kasih. Ya, ada tema. Berikut. Ada judul. Ada apa lagi? Ya, penokohan. Nah, apa lagi? Ya, ada alur. Masih ada. Kalau ada penokohan, masih ada yang dilupakan. Watak. Iya, penokohan watak. Lalu apa lagi? Ada amanat. Ada tokoh. Oke, berarti anak-anak masih ingat materi kemarin. Ya, sekali lagi ucapkan terima kasih dulu untuk tepuk tangan. Sekarang Ibu mau tampilkan materi kita hari ini, yaitu masih tetap teks fantasi, tapi elemen pencapaiannya berbeda. Anak-anak perhatikan, Ibu minta satu anak membacakan yang ada di dalam tayangan. Siapa yang mau baca? Ya, Rea, silakan. Peserta didik mampu menyampaikan gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan untuk tujuan pengajuan isu, pemecahan masalah, dan pemberian solusi secara lisan dalam bentuk monolog dan dialog, logis, kritis, dan kreatif.
Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Rea. Ya, elemen capaian pembelajaran hari ini yaitu aspek berbicara. Yaitu anak-anak nanti mampu berbicara dengan mempresentasikan. Selanjutnya Ibu tayangkan tujuan pembelajaran. Sudah bisa melihat? Ibu minta satu anak bacakan. Yuni, bisa? Ya, silakan. Melalui model pembelajaran proyek dilayani dibentukkan video episode proses tadi menceritakan cerita fantasi pada audiovisual secara Ya, terima kasih Yuni. Ibu ulangi, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui model pembelajaran project based learning berbantukan video LKPD. Peserta didik mampu menceritakan isi teks cerita fantasi. Nanti ada tayangan videonya, audio visual. Tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan hari ini kegiatan belajar kita ada model kelompok, ada juga nanti kegiatan individu. Sebelum kita masuk di dalam kelompok, kita buat kesepakatan kelas dulu. Hari ini kita belajar model apa, seperti apa, anak-anak maunya apa. Ya silakan. Kesepakatan, silakan. Ya nih. kita harus aktif dalam diskusi. Ya, harus aktif dalam diskusi. Masih ada? Ya, silakan. Kita harus saling menghargai keadaan. Ya, kita harus saling menghargai. Ketika teman berbicara, kita yang lain wajib mendengar. Atau sebaliknya, anak-anak bicara, ibu juga wajib dengar. Seperti itu. Oke, itu kesepakatan kita hari ini. Ada dua, saling mendengar, wajib aktif dalam kegiatan diskusi. Untuk itu anak-anak, ibu mau sampaikan, silakan anak-anak perhatikan ada video pemantik. Di sebuah desa yang damai, hiduplah dua saudara kembar yang memiliki kekuatan sihir. Mereka adalah Salsa dan Sasa. Meskipun merupakan saudara kembar, namun watak keduanya sangat berbeda drastis. Salsa sangat sombong dan angkuh, serta Sasa merupakan anak yang baik, memiliki keistimewaan yaitu menguasai sihir lebih banyak sehingga dengan sombongnya selalu memamerkan kemampuannya. Sasa yang merupakan kakak dari Salsa selalu melarang adiknya untuk memamerkan kekuatannya kepada teman-temannya atau menggunakan sihir bersebaran. Akan tetapi Salsa selalu mengelak dan mengatakan bahwa Sasa iri dengan kemampuan sihir Salsa. Sikap Salsa justru semakin menjadi-jadi. Diubahnya semua benda di sekelilingnya menjadi batu, termasuk hewan ternak milik keluarganya. Sasa terus menasihati si adik, tapi tetap saja Salsa yang keras kepala dan angkuh merasa bahwa dirinya paling kuat dan hebat hingga seluruh benda dalam rumahnya menjadi batu. Ada satu benda yang berubah menjadi cermin. Salsa yang membacakan mantra membuat cermin berubah batu ternyata terbalik ke arahnya. Benda tersebut
akhirnya berubah menjadi batu. Melihat keadaan adiknya, Sasa memberitahukan guru sihir, kemudian meminta bantuannya untuk membebaskan sang adik dari sihir yang dibuat sendiri. Namun guru sihir tidak bisa membantu karena mantra itu bersifat abadi dan bisa diubah oleh orang yang memiliki cermin tersebut yang akan membacakan mantra sihir mengubah benda menjadi batu. Anak-anak sudah bisa tangkap? Bisa tangkap? Bisa? Atau diputar sekali lagi? Sekali lagi? Sekali lagi atau cukup? Cukup? Nah, kalau anak-anak sudah menyimak, memahami apa yang disampaikan, ibu mau beri pertanyaan. Iya, ini pertanyaannya. Sekarang, tadi tayangan ibu sudah berikan kepada anak-anak. Nah, ibu mau tanya, siapa tokoh di dalam video tadi? Silakan ya. Salsa, Sasa, dan Lucy. Ya, Salsa, Sasa, dan guru sihir atau penyihir ya. Nah, sekarang ibu mau bertanya lanjut, bagaimana watak mereka itu? Watak mereka. Silakan, Mas. Salsa sombong dan angkuh. Ya, silakan. Kalau Sasa baik. Ya, tepuk tangan dulu untuk Rasti. Saya suka. Nah, ada yang sombong ya, ada yang baik hati. Mereka ini kakak adik atau bukan? Ya, kakak beradik. Ya baik. Nah, untuk pertanyaan pemantik cukup. Nah, jadi kita lanjutkan untuk materi yang berikut. Sekarang, sebelum ibu tayangkan video untuk anak-anak kerja nanti, ibu beri petunjuk dulu. Perhatikan di layar. Yang pertama itu anak-anak isi identitas. Identitas, meskipun anak-anak bekerja dalam tim, dalam kelompok, tetap seperti kemarin-kemarin tulis nama di dalam kelompok itu. Mau 4 orang, 5 orang dituliskan namanya. Setelah itu kelas lalu semester. Yang berikut petunjuknya, simak atau dengar baik-baik cerita fantasi yang ibu tayangkan. Cerita ini juga bukan baru. Ini cerita yang sama pertemuan kali lalu, hanya tujuan hari ini berbeda ya. Apa tujuannya tadi? Anak-anak mampu menceritakan kembali apa yang sudah ditayangkan. Sekarang petunjuknya, uraikan isi cerita fantasi menggunakan bahasa anak-anak. Tapi ingat, nama tokoh, tempat tetap seperti yang ditayangkan. Mungkin yang anak-anak ubah bahasa, ada kata sambungnya, atau mau tambah yang lain-lain, silakan. Itu kreativitas anak-anak. Yang berikut panduannya urutan kejadian yang dialami Jack bersama ibu. Nanti ibu putar ulang. Yang kedua, bagaimana proses Jack menjual sapi. Masih ingat kan tidak Jack jual sapinya kemana? Iya. Sekarang ketiga, bagaimana Jack bertemu raksasa. Yang berikut keempat, bagaimana akhir cerita Jack bersama ibu. Apakah mereka terus miskin atau mereka sudah menjadi kaya? Sekarang sudah bisa paham petunjuknya? Untuk itu ibu minta perwakilan tiap kelompok, silakan kembali ke kelompok yang sudah dibentuk untuk anak-anak bekerja di dalam kelompok. Silakan duduk berkelompok. 4 atau 5 orang bisa. Ya, silakan perwakilan dari setiap kelompok bisa mengambil LKPD. Ayo perwakilan tiap kelompok.
Ya, boleh bergabung dengan kelompoknya ya, 4. Terus ini satu orang bisa ke sini. Nah ini bisa 2 di sini, gabung 4. Pindah ke sini supaya bisa longgar, duduk yang nyaman. Nah, ambil kursinya, pindah ke sini. Boleh dari samping yang lain. Atau boleh anak-anak 2 ini mundur. Boleh. Kalian nanti belok, tidak apa-apa. Namanya berkelompok. Ya, yang ini supaya duduk tidak tersesatkan dari sini. Nah, geser. Di sini atau nyaman begitu, susah. Nah, bisa dari samping. Ya sudah. Oke, kelompoknya sudah dibentuk. Nah, anak-anak ada 3 kelompok hari ini, terdiri atas 4 orang dalam satu kelompok. Nah, sekarang, kalau duduknya sudah nyaman, ibu mau putar videonya. Sudah bisa? Siap dengar sambil mencatat apa yang menjadi kunci dalam cerita tersebut. Ini videonya sama. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang janda dengan anaknya. Anaknya, Jack, tidak mau bekerja karena ia seorang pemalas. Itulah kenapa mereka tidak punya cukup uang. Bu, ada yang bisa dimakan? Aku lapar. Hari berlalu, mereka pun semakin miskin sampai akhirnya harus menjual sapi mereka, Milk White, karena sudah tidak bisa memberi makan sapi itu. Ibunya Jack menyuruh Jack membawa sapi itu ke pasar dan menjualnya dengan harga terbaik. Mungkin dengan begitu mereka bisa membeli makanan. Di perjalanan, Jack bertemu dengan seorang kakek yang terlihat aneh. Sang kakek melihat sapi itu dan berkata kepada Jack, Hai nak, jika kau memberikan sapi ini kepadaku, aku akan memberimu barang yang sangat berharga. Jack sangat senang mendengarnya. Kakek itu mengeluarkan 5 butir kacang dari sakunya. Kacang? Tapi ini adalah kacang ajaib. Jack awalnya tidak mempercayai si kakek. Tetapi sang kakek terus membujuknya. Nah, kau terlihat seperti anak baik dan pintar. Ambillah kacang ajaib ini. Kau tak akan menyesal. Percayalah padaku. Jack mempercayai kakek itu dan memberikan Milk White sebagai ganti kacang ajaib. Senang dengan barter yang dilakukannya, Jack berlari pulang. Bu, lihat apa yang kudapat. Melihat Jack berlari pulang dengan gembira, ibunya pikir Jack menjual sapi itu dengan harga yang mahal. Tapi ketika Jack menunjukkan kacang ajaib, ibu Jack menjadi sangat marah. Dia melempar kacang ajaib ke halaman dan menyuruh Jack masuk ke kamarnya. Kau dihukum diam di kamar sampai kusuruh keluar dan tak ada makan malam untukmu. Keesokan paginya, Jack melihat keluar jendela dan tak percaya pada apa yang dia lihat. Dari jendela kamarnya, Jack dapat melihat sebuah pohon tumbuh dengan sangat cepat. Ini bukan pohon biasa atau bunga raksasa, ini pohon kacang ajaib. Jack melompat ke pohon kacang ajaib dari jendelanya. Dengan menggunakan daun dan cabang berpilin seperti tangga, Jack memanjat pohon kacang itu. Akhirnya, Jack mendapati dirinya di tempat asing yang semuanya terlihat lebih besar dari biasanya. Jack melihat jalan berbunga dan rumah yang sangat besar di ujungnya. Jack mendekati rumah itu dan mengetuk pintunya.
Begini, aku mau bertanya, apa Anda punya makanan? Iya, aku punya. Tapi kau harus pergi sebelum suamiku pulang karena dia suka makan anak-anak. Tentu saja Jack sedikit takut, tapi juga sangat lapar. Baru saja Jack duduk di meja untuk makan, ia mendengar seseorang di luar berbicara dengan suara berat. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Raksasa wanita memanggil Jack. Sembunyilah sementara di oven, nak. Jack langsung sembunyi di dalam oven. Raksasa masuk ke dapur dan mulai mencium udara. Aku mencium bau anak. Kau salah, sayang. Kau mungkin mencium aroma daging yang kuberikan ke kucing kemarin. Setelah raksasa selesai makan, dia mulai menghitung emasnya. Tak lama kemudian, raksasa kelelahan menghitung emas lalu tertidur. Jack keluar dari oven dan mengambil sekantung emas. Jack melemparkan kantung itu ke bawah pohon kacang ajaibnya dan turun ke bawah sambil berpegangan pada pohon kacang. Jack menemukan kantong emas yang dia lemparkan dan berlari pulang. Saat ibu Jack melihat emas, dia sangat senang. Sejak hari itu, mereka tidak miskin atau kelaparan lagi. Tetapi setelah beberapa bulan, semua emas mereka habis. Tanpa ada pilihan lain, Jack memanjat pohon kacang lagi dan pergi ke rumah raksasa. Kali ini, istri raksasa agak curiga kepada Jack. Terakhir kau di sini, sekantung emas hilang. Tapi dia tetap merasa kasihan kepada Jack dan membiarkannya masuk. Tak lama kemudian, raksasa pulang. Fos, aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Mendengar nyanyian sang raksasa, Jack melompat ke oven lagi. Setelah selesai makan, raksasa meminta istrinya untuk membawakan ayamnya. Saat istrinya membawakan ayam itu, raksasa memerintahkan ayam untuk bertelur. Jack sangat kaget, ayam itu mengeluarkan telur emas. Dan saat raksasa tidur, Jack keluar dari oven dan mengambil ayam itu, lalu cepat-cepat turun dari pohon kacang. Berkat telur emas, Jack dan ibunya kini kaya lagi. Tetapi setelah beberapa lama, Jack ingin mencoba keberuntungannya lagi dan mulai memanjat pohon kacang ajaib. Kali ini, Jack masuk ke rumah raksasa tanpa diketahui istri raksasa. Dan Jack bersembunyi di pot tembaga besar. Tak lama, raksasa pun pulang. Fos. Aku mencium aroma anak-anak. Mentah atau dimasak, aku tak apa. Aku selalu suka rasa anak-anak. Kali ini, istri raksasa ingin agar Jack tertangkap. Jika di sini ada anak-anak, pasti dia ada di dalam oven. Tentu saja kali ini Jack sembunyi di tempat lain. Raksasa dan istrinya bertekad untuk menemukan Jack. Tapi meski sudah mencari di seluruh rumah, mereka tak bisa menemukannya. Setelah mereka selesai makan, raksasa menaruh harta emas di meja dan dia memerintahkan bermainlah.
Dengan mengalunkan lagu pengantar tidur, harpa itu membuat raksasa tertidur. Saat itu, Jack tahu kalau dia inginkan harpa itu lebih dari apapun di dunia. Jadi, dia memanjat lutut raksasa yang tertidur, melompat ke meja, dan menuju ke harpa. Tetapi terjadi sesuatu yang tidak terduga. "Tolong!" Harpa itu berteriak. Jack melompat dari meja sambil membawa harpa di punggungnya. Raksasa terbangun dan mulai mengejar Jack. Jack mulai meluncur menuruni pohon kacang secepat mungkin dan disusul oleh raksasa. Saat Jack tiba di rumah, Jack memanggil ibunya. Bu, cepat bawakan aku kapak. Mereka berdua mulai menebang pohon kacang. Dan akhirnya, pohon kacang itu beserta sang raksasa jatuh ke tanah dengan suara keras. Mereka selamat dari raksasa. Akhirnya kita selamat. Mereka memang selamat, tapi Jack sangat menyesal pada semua perbuatannya. Dia hampir mati karena keserakahannya. Jack berjanji kepada ibunya bahwa ia tak akan mencuri dari siapapun lagi dan akan bekerja keras. Sejak saat itu, Jack dan ibunya tidak pernah kekurangan lagi. Ya, mereka punya ayam bertelur emas yang membantu mereka. Tapi Jack juga tak pernah malas bekerja lagi. Selesai. Tepuk tangan dulu. Sekarang waktunya untuk anak-anak menyelesaikan proyek. Project. Itu. Sekarang bagaimana menuliskan kembali cerita yang tadi anak-anak sudah simak. Untuk itu di dalam kelompok tentunya tadi dalam menyaksikan video, anak-anak sambil mencatat informasi apa yang ada di dalam tayangan itu. Tapi ada panduan, sudah ada di LKPD anak-anak untuk ikuti panduan itu. Silakan Ibu beri waktu 10 menit. Tulis yang rapi, bersih, sehingga ketika presentasi teman lain bisa mendengarkannya dengan baik. Ya, panduan di dalam LKPD ada berapa? Ada 4 ya. Urutkan dari awal peristiwa itu Jack dengan ibunya. Jack itu seperti apa? Apakah anaknya rajin atau malas? Bagaimana terus ibunya seperti apa? Nah, ikuti panduan yang ada di LKPD. Ibu yakin anak-anak bisa mengerjakannya. Ya, lanjut di halaman yang kosong setelah panduan. 10 menit sampai selesai dengan rapi, bersih.
Sudah? Ayo tulis secara singkat. Silakan. Bagaimana? Bagaimana dengan teman-teman? Oh, sudah selesai. Kalau sudah, Rea dengan temannya bisa baca kembali. Mungkin ada kesalahan tulisan apa sambil menanti 2 kelompok. Ya, terima kasih. Waktu tinggal 5 menit.
Kelompok ini sudah selesai? Oke. Sambil menanti satu kelompok. Bersabar ya, masih satu kelompok, tinggal sedikit. Terakhir. Kelompoknya Rasti sudah selesai? Oke. Masih semangat ya? Masih. Tepuk tangan dulu untuk kalian. Bekerja dengan tenang, pasti berbuah hasil yang baik. Sekarang kita masuk ke tahap selanjutnya, kita presentasi. Karena 3 kelompok saja, Ibu tidak menyebutkan. Ibu mau kerelaan siapa yang mau tampil lebih dulu? Kelompok mana? Ya, silakan. Kelompoknya Rea. Sebelum kelompoknya Rea maju, Ibu berharap di dalam kelompok itu berbagi peran. Siapa yang jadi moderator, siapa yang membacakan hasil, siapa yang bisa merespon tanggapan dari teman, bisa 2 orang. Karena ini ada 4 orang satu kelompok, silakan atur. Semua harus dapat tugas. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu harapkan, ya ini aspek keterampilan berbicara. Tidak boleh ada yang malu, ada yang ragu, ada yang takut. Salah itu biasa. Kita belajar dari pengalaman, sudah berapa kali pertemuan, hasilnya sudah semakin baik. Oke, sampailah kita saat presentasi. Silakan kelompoknya Rea. Oke, kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Rea. Kasih semangat. Silakan. Kalau kelompok lain presentasi, teman-teman silakan beri pertanyaan, beri usulan, beri kritik atau masukan untuk kelompok ini. Intinya bukan untuk balas dendam, tapi tujuannya untuk memperbaiki. Bisa tidak 2 kelompok ini? Bisa? Oke, silakan yang jadi moderator, Ibu berikan sepenuhnya kepada dia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan Ibu Guru dan teman-teman. Sekarang kami akan mempresentasikan hasil kerja kami kepada Rea. Siap, silakan. Nomor 1, urutkan 7
membagikan cerita tersebut. Pada awalnya, Jack dan ibunya adalah seorang yang miskin, dan pada saat Jack menjual sapi, ia bertemu dengan seorang kakek. Kakek itu memberikan Jack kacang ajaib, dan setelah itu Jack pun pulang. Saat Jack pulang, ibunya marah padanya dan melemparkan kacang itu ke tanah. Alangkah terkejutnya Jack esok harinya karena pohon kacang itu tumbuh dengan cepat, dan akhirnya Jack pun memanjat pohon itu. Dan Jack membawa pulang uang hasil curiannya di rumah raksasa. Jack mencuri 3 kali. Saat ketiga kali Jack mencuri, Jack pun akhirnya ketahuan oleh raksasa dan dikejar. Saat Jack dikejar, ia cepat-cepat turun ke bawah dan meminta ibunya kapak lalu menebak pohon kacang itu. Nomor 2, bagaimana proses Jack menjual sapinya? Jack disuruh ibunya menjual sapi, dan pada saat di perjalanan ia bertemu dengan seorang kakek yang menukar kacang ajaib dengan sapi Jack. Nomor 3, bagaimana Jack bertemu dengan raksasa? Jack bertemu dengan raksasa saat ia memanjat pohon kacang ajaib. Nomor 4, bagaimana akhir cerita Jack bersama ibunya? Akhir cerita Jack bersama ibunya, ia menjadi hidup bahagia dan tetap kaya karena Jack tidak malas untuk bekerja, dan mereka mempunyai ayam bertelur emas yang bisa dijual dengan harga yang sangat mahal. Baik. Kita beri aplaus dulu untuk kelompoknya Rea. Silakan aplaus yang semangat. Baik, ada lagi memberikan usulan, saya persilakan. Silakan teman-teman mau beri usulan, masukan untuk kelompok ini, mereka siap. Pujian boleh. Silakan. Beri waktu, silakan. Bertanya lagi kepada kelompok lain, apakah ada? Apakah ada yang memberikan usulan, saya persilakan. Silakan. Ada? Usulan, masukan, saran. Pujian juga boleh. Kalau memang kelompok ini dirasa baik, ya sebagai teman ya saya wajib memuji. Kalau misalnya ada yang kurang, silakan beri masukan. Beri aplaus, berikan pujian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya dari kelompok 1, saya sangat berterima kasih kepada Wendy karena sudah memberikan usulan yang baik. Terima kasih. Ya, sekali lagi tepuk tangan. Masih ada kelompok ini? Ya, kalau tampilan kelompok lain baik atau kurang baik, silakan. Forum ini terbuka. Ada? Ada atau tidak ada? Hah? Kalau tidak ada, supaya kita berlanjut ke kelompok lain. Tidak ada. Oke, lanjut. Moderator. Baik, sekian, terima kasih. Selesai. Ya. Kita beri aplaus dulu. Singkat, padat, dan jelas ya. Silakan Ibu terima lembarannya, LKPD-nya. Nah, terima kasih. Silakan duduk kembali. Sekarang kelompok yang mana? Ya, silakan. Di dalam kelompok bagi peran.
sang ibu dan anaknya, mereka sangatlah miskin. Mereka cuma mempunyai seekor sapi. Waktu pun berlalu, mereka menjadi sangat lapar. Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual sapi mereka yang tadi. Akhirnya dia pergi ke pasar untuk menjual. Sesampainya di jalan dia bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tersebut menawarkan 5 butir kacang untuk ditukar dengan sapi milik Jack. Jack pulang dengan membawa 5 butir kacang tersebut. Ibunya sangat memarahi si Jack dan membuang kacang tersebut ke dalam rumahnya dan mengurung Jack di kamar. Saat pagi hari Jack bangun, dia melihat sebuah pohon dengan tumbuh sangat cepat dan lebat. Jack pun melompat ke pohon tersebut dan menaiki pohon itu. Sesampainya di atas, dia melihat sebuah rumah yang besar dan ia pun masuk ke dalam rumah itu dan bersembunyi di oven karena raksasa laki-laki sudah pulang. Saat raksasa itu memikul emas, ia pun tertidur pulas. Si Jack langsung mengambil sekantong emas lalu pulang ke rumah. Keesokan harinya, Jack pergi kembali ke rumah raksasa. Ketika raksasa pulang, raksasa mengambil seekor ayam dan menjual ayam itu berkali emas. Akhirnya Jack pulang dan membawa ayam itu. Keesokan harinya, ia datang lagi untuk mengambil harta milik raksasa tetapi gagal. Raksasa mengejar si Jack dan Jack berkata, "Ibu, bawakan aku kapak." Akhirnya mereka menekan pohon itu dan raksasa pun mati ditimpa pohon. Akhirnya hidup Jack dan ibunya berdua menjadi kaya. Mereka kembali bekerja keras. Kedua, bagaimana proses Jack menjual sapinya? Akhirnya mereka memutuskan untuk menjual sapi mereka di Dubai. Akhirnya Jack pergi ke pasar untuk menjual sesapi. Sesampainya di jalan, ia bertemu dengan seorang kakek tua. Kakek tersebut menawarkan 5 butir kacang untuk ditukar dengan sapi milik Jack. Bagaimana Jack bertemu dengan raksasa tersebut? Ia sangat takut dan gemetar. Bagaimana cerita Jack bersama ibunya? Akhirnya hidup Jack dan ibunya berubah menjadi kaya. Mereka kembali bekerja keras. Beri aplaus untuk kelompok 2. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan usulan, saya persilakan. Saya dari itu ingin memberi usulan dan pujian karena kelompok dari orang tua sangat. Ya, pujian. Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 1. Masih ada kelompok 1? Kelompok yang ini. Silakan. Kalau ada usulan kurang berkenan disampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Saya memberikan pujian kepada kelompok 2 karena mereka sangat baik. Terima kasih. Terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi untuk kedua kelompok. Ternyata pujian yang ada. Usulan, masukan tidak ada. Berarti ya semakin baik. Ya. Sudah, silakan moderator. Baik, terima kasih atas usulan dan pujian yang sudah diberikan teman. Mungkin kedepannya kami akan lebih baik lagi dan lebih bagus lagi. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan. Ya, silakan kembali Ibu Mita pekerjaannya. Kelompok berikut. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan kepada kami. Yang kedua, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kepada Melani, saya persilakan. Urutkan kejadian yang dialami Jack dan ibunya pada cerita tersebut. Jack dan ibunya sangat suka dan Jack adalah seorang anak yang malas. Pada suatu hari, ibu menyuruh Jack untuk menjual sapi. Saat Jack di jalan, ia bertemu dengan seorang kakek. Kakek tersebut ingin membeli sapi tersebut dengan 5 biji kacang ajaib. Awalnya Jack tidak mau, tetapi kakek tersebut terus memaksa Jack dan akhirnya Jack pun mau. Sesampainya di rumah, ibu Jack sangat marah dan membuang biji kacang ajaib tersebut di halaman rumah dan menghukum Jack tidak makan. Pagi hari ia melihat kacang ajaib yang tumbuh sangat tinggi di awan. Ia melompat dari jendela ke pohon tersebut. Sesampainya di awan, Jack melihat rumah yang sangat besar. Jack pun berjalan mengetuk pintu
dulu untuk kelompok. Ya, silakan dua kelompok berikan pertanyaan, beri usulan, pujian juga boleh. Silakan. Saya ingin memberikan usulan agar suara dari kelompok 3 dan baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya menerima usulan dari kelompoknya. Kedepannya kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih. Beri semangat lagi. Masih ada kelompok 2. Pas. Ya. Sekian dan terima kasih atas diskusinya. Terima kasih. Silakan kembali. Ya, terima kasih. 3 kelompok sudah menampilkan atau menceritakan hasil kerja mereka. Nah, Ibu merasa bangga. Waktu malah kurang cukup ya. Nah, hasil yang Ibu terima, Ibu akan beri nilai. Nah, yang jelas kelompok 1, 2, dan 3 punya kelebihan masing-masing. Nah, untuk itu sekali lagi tepuk tangan dulu untuk kalian 3 kelompok. Kelompok 1 pasti punya kelebihannya tersendiri, ya, kelompoknya Rea tadi. Nah, Ibu lihat, Ibu tidak ada katakan bahwa oh yang ini salah, tapi Ibu ikuti alur ceritanya. Nah, sesuai dengan panduan penilaian yang pertama itu urutan ceritanya runut. Nah, kalau itu anak-anak lakukan dan Ibu dengar dari 3 kelompok ini semua sudah dilakukan dengan baik. Tapi kan ada panduan yang ada di LKPD, kalau ikut seperti itu pasti benar. Nah, jadi untuk itu 3 kelompok Ibu menilainya semua 90. Tepuk tangan dulu. Itu untuk isi cerita. Sekarang untuk penyampaian. Nah, tadi ada 1 kelompok terakhir, ada usulan dari kelompok 1. Nah, ketika membacakan suara harus lebih keras lagi. Betul atau tidak? Betul ya? Nah, itu diakui oleh kelompok 3 bahwa kedepannya kami akan lebih baik lagi, terutama dalam presentasi. Untuk hasil yang kalian buat, kelompok 1, 2, 3 itu sudah bagus. Nah, panduan pertanyaannya sudah sangat baik, dijawab dengan baik. Nah, lalu yang berikut, untuk 2 kelompok, pujiannya luar biasa. Nah, sekali lagi 2 kelompok beri aplaus dulu untuk mereka. Nah, untuk penyampaian 1 kelompok saja yang diberi usulannya. Nah, untuk 2 kelompok level aman. Terima kasih untuk anak-anak semua. Ibu berharap ya teruslah motivasi diri. Hari ini sudah hari keberapa kita presentasi. Ibu yakin pertemuan berikut harus lebih baik lagi. Terima kasih untuk anak-anak semua. Lalu yang berikut, sampailah di akhir kegiatan kita hari ini. Untuk kegiatan penutup, Ibu minta siswa bisa merangkum proses belajar hari ini. Apa yang anak dapat saat kita belajar hari ini? Silakan, Rasti. Rangkuman yang dapat saya pelajari hari ini adalah cara untuk menulis kembali sebuah cerita fantasi secara tertulis. Yang pertama, membaca cerita fantasi dengan seksama. Yang kedua, menentukan peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam cerita fantasi. Yang ketiga, mengembangkan peristiwa-peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan kata tersebut. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman. Ketika kita mau menulis kembali cerita, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Pertama, inti cerita
itu yang kita harus tahu. Yang jelas urutannya itu dari awal video ditayangkan itu yang kita harus simak baik-baik. Sehingga ketika anak-anak menyampaikan harus secara berurutan. Tidak bisa lompat dari poin awal lalu di akhir. Itu tidak bisa. Harus secara berurutan. Lalu yang berikut poin yang Ibu mau tambahkan. Tadi ketika menyampaikan, ya intonasi harus ada, suaranya harus terdengar sampai di bagian belakang teman-teman kalian, sehingga mereka juga memahami apa yang kita sampaikan. Sekarang yang berikut, Ibu mau berikan refleksi dulu. Apa yang anak-anak rasakan ketika belajar hari ini? Sekarang tadi Ibu berikan waktu, tapi rasanya anak-anak masih semangat menulis. Waktunya sepertinya perlu ditambah. Karena kalau project berarti waktunya harus lebih dari yang kita rasakan. Artinya bisa 2 kali pertemuan. Sekarang Ibu minta refleksi dulu untuk proses hari ini. Silakan. Saya merasa senang karena video pembelajaran hari ini sangat menarik. Iya, tepuk tangan dulu. Video apa hari ini? Coba. Oh, masih ada di papan tulis. Video apa? Jack dari online. Ya, video menarik. Kadang yang kita berikan berupa teks. Anak-anak tingkat kejenuhan, tapi hari ini ada video ya. Berharap bisa dengan video terus. Oke, yang berikut refleksi. Ada yang mau berikan nanti? Ada? Rea, silakan. Saya merasa senang hari ini karena pembelajaran hari ini bermanfaat. Iya, merasa senang belajar hari ini. Ya, karena ada videonya. Ada yang mau beri masukan? Siapa tahu untuk pembelajaran berikut. Apalagi Ibu jangan hanya video. Ya mungkin apa lagi? Audio saja kan? Aspek mendengar saja. Ada? Tidak ada. Oke, sekarang dari Ibu refleksinya. Ibu merasa senang. Tadi waktu yang disediakan sedikit, tapi anak masih semangat. Itu artinya dengan media video yang ada, Ibu lihat ya semangatnya lebih. Untuk itu Ibu ucapkan terima kasih dan tepuk tangan dulu untuk anak-anak. Untuk pemberian tindak lanjut, Ibu postesnya kirim, masih aktif grup ya. Yang berdekatan nanti silakan minta informasi karena Ibu mau berikan tugas, tapi teksnya berbeda. Ada tentang bacanya, linknya dikirim ke grup nanti, grup kelas. Untuk itu Ibu menutup pembelajaran hari ini. Tetap semangat meskipun di luar cuacanya panas, kurang bersahabat, kita tetap semangat ya. Baik, belajar hari ini sudah selesai, kita tutup pembelajaran. Salam. Setelah itu doa siapa? Ya, silakan. Yang bertugas diminta di depan. Ibu dan teman-teman semua, mari kita berdoa dan izin bagi saya dan doa menurut ajaran agama saya yaitu Kristen Protestan. Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami dari awal kami belajar pelajaran hingga mendengar kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Siap. Sungguh. Hormat.
kasih.